ada apa kok? Dia lebih kecil nih, itu ukurannya kecil lah. Oh, Karena yang lain kita di Brasil, biasanya kita lihat nengok ada air tawar ya di sini. Nggak ada, payau mungkin ya. kayak Nemo yang di itu kan ada tuh Nemo. Yang tawarin di sini nggak ada. Terus kalau misalnya itu kok, gimana sih nandain ini tank siap buat diisi ikan? Sebenarnya kalau siap diisikan kita harus punya test kit. Test kit pakai apa kok? Test kit ya kayak test kit kayak amonia, NO3, PO4 tuh kita harus cek air. Oh, Gitu. cek air. Harus cek air sebenarnya ya. Kalau kita bicara yang seharusnya itu kita harus pakai test kit ya, kita udah tahu. Nah kemarin kan ada ini nih kok, case-nya ikan apa bang namanya bang yang mati kemarin itu bang? Nah bro, jadi badannya itu habis sebelah kok. Oh. Nah itu kenapa kok? Hancur, yang belang. Apa sih bang namanya bang? Apa sih? Brun, brun apa? Burn, amonia burn. Amonia brun. Oh, amonia spike itu lah. Iya. Ya amonia lu Tapi ketinggian. dia doang yang kena gitu. Nah, masalahnya kan kalau ikan bisa sakit kayak gitu kan nggak mungkin kayak kita sakit nih nggak mungkin semuanya kena. Iya. Kecuali benar-benar kayak sekarang virus datang gitu. Iya. Itu kan tergantung tingkat dari si ikannya sehat nggak sehat. Oh. Ada yang ikan yang mampu, ya ada orang yang emang lagi fit kan lu. Orang sebelah lu flu bisa aja lu nggak kena. Terus cara mengatasinya itu gimana? Kalau misalnya kayak gitu udah ikan udah sakit ya harus dipisah lah. Nah, ya itu kemarin untungnya langsung dipisah. Ya Cuman biar biar dia kan nggak nularin ke yang lain, Iya. kan. Harus dipisah, karantina, kasih obat dia sakit apa kita harus cari dulu. Gue sih nggak tahu kalau untuk penyakit A, B, C terlalu banyak kan kita Iya. gue nggak terlalu Nah, karena terus- gue selama ini sih untungnya ikan gue nggak terlalu nggak sakit sih ya. Gue Kendala- jarang kendala yang selama ini Koko jalanin di pelihara ikan ini apa? Kok? Kayak kendala apa sih gitu, kayak penyakitnya apanya gitu. Untungnya Yang sih kebanyakan. selama ini sih gue jarang, gue nggak ada bilang nggak kena penyakit. Paling koral mati tuh kayak SPS mati. Ah, Itu biasanya sih pasti karena parameternya jelek. iya iya. Misalnya ada parameter swing. Nah biasanya kayak gitu. Tapi ikan sih gue selama ini pelihara sih jarang mati ya. Kalaupun mati tuh biasa kayak kemarin Nemo. Emang dasarnya di sana ada bawa penyakit. Dia Oh. mati. Tapi dia kena penyakit sendiri di sini tuh gue jarang banget. Hampir Berarti- bilang nggak pernah. Gue berarti- jarang banget kena masalah. Oh, berarti kalau misalnya kita habis beli ikan itu sebaiknya langsung dimasukin ke tank utama apa? Oh kalau bisa dulu? kalau lu nanya gua ya, gua nggak pernah namanya karantina ikan. Gak pernah. Kenapa? Alasannya? Gua males. Oh. Gua nggak Tapi- pernah. Kalau kita bicara ini, lu harus karantina ikan itu karena Ah. ikan datang itu kan kita nggak pernah tahu dia bawa penyakit kah atau dia sakit Iya. atau kita harus pisahin. Gitu loh. Itu yang seharusnya. Ah. Pisahin, karantina sebulan 2 bulan biar dia sehat semua. Tuh, kalau Koko sendiri nggak pernah? Nggak pernah. Gua dapat Masuk. ikan, masuk gitu tahu. Dan itu katanya sih kalau saya ngeliat itu kan apa air dari kita pembeli itu nggak boleh Oh, digabung. nggak boleh. Kita nggak pernah tahu airnya dia ada penyakit apa atau nggak. Jangan. Oh, Jangan berarti pernah. ikannya aja yang kita ambil. Iya, ikannya. Sebenarnya kalau lu mau cara paling cepat ya paling lu aklimasi lo, ikan datang, lu masukin airnya dia untuk sesuai suhu. Biasanya paling gua cuma datang ikan tuh, gua cuma taruh sama plastiknya di atas. Sesuaiin Oh. suhu udah sama, udah lepasin. Baru gitu. Nah, cuman Berarti ya kan menghindari kayak gitu kan, ikan lu sakit apa ya, paling kita harus datang lihat ikannya bagus apa enggak. Seleksinya dari itulah yang pertama Dari kita itu lihat ya. kayaknya sigap segala macam, oke. Ya udah kita beli ikan itu. Kalau udah kayak agak lemes-lemes dikit udah jangan. Nah terus ini kan suhunya kan dingin nih kok. Ah. Kalau misalnya kita masih low budget nih, Ah. low budget, solusinya biar suhunya kayak gini gimana? Bisa nggak pakai alternatif lain gitu? Kipas, tapi pun suhunya pun nggak dapat. Kipas itu Nggak dapat. dia ikutin suhu ruangan. Bikin suhu ruangan. Paling mentok-mentok kipas pun bisa dapat di sekitar 27, 28. 25 sih berat. Ini mah berat ya. Nah, kalau di Jakarta ya, Ah. kalau mungkin di Jawa yang agak suhunya dingin ya lu pakai kipas ya bisa aja 25. Karena dia ngambil suhu ruangan, paling dari suhu ruangan kita turun 2-3 derajat lah. Itu pakai kipas. Cuman efeknya pakai kipas penguapan. Penguapannya ya. Penguapannya cepat. Jadi air itu cepat surut. Cuman kalau air surut ya kita tambah air tawar. Tambah air tawar. Tambah air tawar. Kalau kita tambah air laut. Jangan, lagi, kalau kita tambah air laut lagi nanti salinitasnya naik, airnya terlalu asin karena kita dosingnya itu kan dosing garam jadinya.
Nah ini kok airnya gimana kok? Air beli apa Oh, bikin? air sih bikin pakai garam. Bikin yang pakai garam itu Iya, pakai sendiri. garam. Oh. Gue sih kedua pakainya pakai dede. Bagusnya gimana? Kalau bagusnya sih tergantung budget lagi ya. Ya. Kalau gua sih satu, kita dengan pakai garam kan nggak ribet nih. Lu nggak perlu pergi ke Sumenep beli air Ya. atau kemana yang dekat beli air. Ya lu, kita punya stok garam ya kita tinggal bikin, hemat waktu lah. Cuman emang biayanya lebih mahal. Lebih mahal ya? Lebih mahal karena garam aja kan kita bilang 1 kilo udah 55.000, air udah 1 galon ya. Gua sih pakai air biasa sih ya. Perbandingannya berapa emang Bang? 1 galonnya itu 750 gram. 1 galon 750 gram. 1 galon 750 gram. Gitu. Ya kalau 1 kilo dapatnya mungkin 1,5 galon lah ya. Nah, terus mau nanya lagi nih Kak, kalau buat pencahayaan ini gimana Kak? Kalau pencahayaan, Lampu ini nih. pencahayaannya sih kalau SPS kayak gitu sih ada begitu cahaya lebih kencang. Oh, Kalau LPS sih nggak terlalu lah. Nggak terlalu ya? Karena dia nggak minta cahaya sangat kencang sih LPS kan, karena kan di laut itu LPS kan rata-rata pun agak di dalam. iya iya. Nah, Kalau terus SPS itu kan kayak di pinggir-pinggir pantai itu. iya. Nah, banyak SPS yang butuh cahaya. Nah, ini lampunya 24 jam apa gimana? Oh enggak, gua nyala itu dari sekitar jam 9 jam 10, matinya kurang lebih juga jam 12 jam lah kurang lebih lah sampai jam 9 10 juga. Nah, kalau misalnya lampu itu terlalu lama, terlalu ekstrim gimana Kak? Dampaknya gitu lah. Dampaknya sih paling kalau dia bisa terlalu kencang, paling ya lumut lah. Lumut ya? Lumut bisa tumbuh lah. Nah, itu ngaruh nggak kok ke sama ekosistem yang ada di dalam sini? Kalau jumlahnya nggak signifikan sih enggak. Kalau nggak sih? Kalau ya terlalu banyak ya nanti lumutnya tumbuh banyak ya koralnya ketutup sama dia. Oh, Gitu, koralnya ketutup sama dia. Tapi biasanya sih kita lampu kenceng sih nggak apa-apa. Paling kita maintain air loh, jadi kayak kita bilang tekan PO4 nya, karena kan PO4 tinggi berarti kan fosfat kan. Nah, Iya. si alga ini kan makan fosfat. oh, Gitu. Si alga ini makan fosfat, ini kita tekan fosfatnya lebih rendah, si lumutnya itu nggak terlalu lebih cepat. terus kalau buat yang koral-koral ini, dia hidup semua apa gimana Pak? Apa batu? Oh, Apa hidup batu? semua, hidup semua. Ini hidup semua. Hidup semua. SPS-nya hidup semua. Kecuali ya pondasi yang kayak gini lah ya. Oh, yang batu-batu ini. Batu itu ya. Oh, berarti yang lainnya ini hidup Hidup semua. semua. Pak? Hidup semua. Nah, terus ada juga ini anemon ya Pak ya? Yang itu anemon ya? Yang mana? Ini Yang hijau. Ya, anemon karpet ya? Anemon karpet betul. Nah, Sama itu- kayak yang di depan ini juga anemon karpet. Karpet biru. Nah, saya juga ada tuh kok anemonnya. Itu dia sering pindah-pindah tempat. Itu kenapa kok? Nah, kalau dia pindah-pindah tempat itu biasanya karena dia nggak cocok sama tempatnya dia. Oh. Jadi lightingnya, arusnya, Oh. nah, dia akan pindah sampai dia ngerasa Nyaman. posisi itu nyaman. Jadi Oh. kalau bisa jangan dirubah-rubah nih. Arusnya misalnya hari ini, arusnya arah ke sini nih, lu geser nih. Oh. Nah, jangan. Kalau dia udah diam di situ, berarti Biar dia udah aja. ngerasa cocok, arusnya cocok, cahayanya cocok. Hmm. Ya udah berarti dia diam di situ. Nah, itu kasih makan juga kok. Kasih makan. Kalau anemon kasih makan. Anemon Kasih aja udang cincang lah. Kalau saya kemarin tuh nyobain pakai ikan kok. Boleh, ya apa aja sih sebenarnya dia makan sih. Iya. Cuma kan kalau lu ya ikan ya boleh sih paling ikan cere atau apa. Iya, ikan kan ikan biasa. Iya, Bahasa iya. Inggris itu masih dimakan kayak Dia gitu. dimakan. Dia apa aja makan kok. Dia apa aja Oh. makan. Dia apa aja makan. Seperti itu. Hours later. Amat dia pasti jalan. Nah, resikonya bisa kan lagi arus ini dia lepas, dia nempel di sini. Udah, Oh. bye-bye lah satu tank. Oh, berarti kalau misalnya ini keputar sama wave meter. Iya, racun dia keluarin racun. Oh, dia keluarin Iya, racun. mati satu akuarium kena racun. Nah, terus kalau udah kejadian kayak gitu, kita cepet-cepet. checklist. Enggak, kalau misalnya baru kena, Hmm. ya baru kena kan dia nggak langsung butak nih, kelihatan Iya. ngasih glowing gitu kan. Udah keluarin koralnya, Ah. buang aja udah lah. Kalau mau masih gitu ya lu pindah ke satu tempat lo, dari lokal kering, air lu buang setengah. Oh, kurang setengah. Ya kurang setengah masuk air baru. Kita nyalain skimmer nyalain lo buat buang itu racunnya. Nah, terus kalau buat filterisasi airnya sendiri gimana Pak? Perputaran airnya Kak? Filter tanknya ini? Sirkulasinya. Iya, sirkulasinya itu. Sirkulasinya sih gue pakai. Kalau nah kebetulan kan karena gue pelihara SPS kan dia butuh arus yang lebih banyak nih. Ah.
Ya kan, nah ini gue pakai 3. Lebih Kita tinggi. 3 biji. Kita pakai 3 biji. Oh, Kalau lu LPS doang sih sebenarnya pakai 2 udah cukup. itu udah cukup ya. Misalnya kalau ini kan dia nembak, ya kalau karena kita banyak batu kan, Iya. dia nembak kan nyangkut nih, dia otomatis harus itu kan kehalang sama batu. Lu pakai 2 kan jadi nggak semua bisa putar. Justru arus lu lebih merata dia muter, alga itu nggak ada dead spot gitu loh, di bawah lu itu nggak ada apa ya dead spot kita bilang kayak titik-titik mati gitu loh. Oh. Titik-titik mati itu kan penumpukan krimus apa semua itu di bawah. Jadi kalau arus lu muter kan dia ngangkat nih semua Angkat terus ya. keangkat dan gue buang ke filter. Itu yang sebenarnya banyak orang tuh kena alga lah karena ya itu banyak titik-titik mati nggak muter gitu loh, Nggak muter itunya. nggak muter. Terus kalau buat pasirnya ini gimana Pak? Apakah ada pemeliharaan kayak dicuci, diganti apa gimana Pak? Oh nggak ada sih ya. Nggak ada kalau pasir. Kalau rajin sih ya paling kita pakai sifon bersih. Oh, pakai sifon. Kalau rajin ya, kalau rajin ya nanti disedot ya pasti sedikit banyak pasti ada kotoran lah keangkat gitu. Nah, kalau ini. Kayaknya sebenarnya pasir gua pun nggak terlalu terlalu banyak, tebal ya? nggak tipis-tipis aja. Nah kan ada selera orang lah, orang kadang mau pakai yang Banyak berbatem, pasirnya ya. ada yang mau pakai pasir, ada yang nggak mau pakai pasir, selera. Nah kalau gua sih pakai pasir biar kelihatannya lebih natural. Alami ya, Ya. lebih natural. Ya, kalau nggak ada pasir kan berarti kan berbatem emang sebenarnya lebih bersih karena kelihatan kan kotorannya segala macam. Nggak ada endapan. Kok boleh lihat samnya ya Kok ya? Buka. Oh, ini skimmernya nggak hidup terus ya Kok? Skimmer jarang. Oh. Skimmer kan gua dosing yang kayak gini-gini deh. Ah. Gua harus matiin skimmer. Oh. Nah, sehari itu kan kadang gua sering dosing kayak misalnya Reef Energy atau misalnya warna itu kan harus gua matiin nih skimmer. Ah. Nah, keseringan mati-mati ya udah gua diemin aja dah. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Ah. Ya kan ngangkat kotoran sama dia suplai oksigen. Iya. Jadi ya gua pikir selama ini gua pernah sih jadi semenjak pernah dosing Rowapos skimmer gua muntah terus. Bukan muntah sih, jadi kan ini ada buih nih naik, dia Iya. keluar terus dari bawah nih. Keluar dari sini? Iya, keluar dari situ. Jadi tuh mikro bubble tuh naik semua ke atas. Nah itu gua sempat coba nyalahin begitu lagi, ada kali hampir sebulan. Udah habis itu semenjak itu gua matiin tuh. Terus Nah, buat keterusan media sampai bakterinya sekarang. gimana Kok? Media bakteri sih gua taruh kayak momogi, campur-campur ganti air. Ngandelin ganti air. Ganti air. Nah ini media bakteri. Ini juga Kok? Iya itu media bakteri semua, 2 chamber itu media bakteri semuanya. Oh. Nah ini awalnya tadi putih semua kayak gini Kok? Iya. Nah kalau udah jadinya kayak gini. Iya, coklat-coklat gitu lah. Ini berapa lama bisa kayak gini nih Kok? Berapa bulan Pak? Juga lah. Kotorannya juga ya. Nah kalau misalnya kita melihara ini tanpa SAM, kira-kira bisa nggak Kok? Bisa. Efektif nggak? Bisa. Ya misalnya nih, misal pakai ya lo budget lah. Bisa. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Bisa. Nah, Cuma ya balik lagi pemilihan koralnya. kemudian koralnya. Tapi ya kita harus pilih koral-koral yang nggak terlalu dingin lah, bisa kayak jamur, yang bisa yang kuat-kuat lah. Itu jamur Kuat-kuat, bisa. Ada mungkin di teman yang lain juga pelihara donat suhu 32 itu bisa gitu. Teman ya itu balik lagi kita harus adaptasiin pelan-pelan dia karena ya semua diadaptasi pasti bisa lah. Tapi ya pelan-pelan lo nggak bisa langsung Nggak kita bisa harap- langsung blok gitu. Oh. Oh, jadi kalau mau main koral yang kayak gini harus ada chiller gitu Kok? Ya kalau SPS sih gue belum pernah ketemu sih ya orang main SPS nggak pakai chiller ya. Oh. Nah, kalau LPS sih mungkin masih oke, masih bisa. Tapi Ya. lu nggak mau pakai SAM juga bisa sih, cuman ya lu harus sering-sering ganti air sih. Ganti air, sebenarnya. Nah kan ada juga tuh Kok yang ngakalin chiller pakai outdoor AC ya. Ah bisa. Itu efektif nggak Kok? Efektif. Sama aja. Cara kerjanya juga sama aja. Secara kerja sama aja. Sama aja. Cara kerjanya Oh. sama aja. Nah, buat teman-teman yang pengen order main ikan air laut bisa langsung datang ke Indo Aqua. Alamatnya di mana Kok? Di Taman Duta Mas. Taman Duta Mas. Bravo 1 nomor 15 Del. Nah, ini Di Jalan Koko adinya, Bye. ownernya. Udah Bang.